Selamat malam Bapak. Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Peter Majinapang, NIM 230 30 0084, kelas D semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-8 tentang aktivis media etika pendekatan global terhadap kekuatan negosiasi dalam riset keadilan sosial. Baik, masuk dalam materi. Pertama, kekuasaan dan etika aktivis media dan praktik penelitian. Selama 3 dekade terakhir, peneliti partisipatif dalam melakukannya semakin melakukan penelitian empiris dalam gerakan sosial sebagai aktivis penelitian untuk mendokumentasikan, memahami, dan mengarsipkan pengetahuan tentang gerakan sosial dan aktivisme media. Sementara tren ini memungkinkan untuk temuan penelitian empiris, pengalaman yang lebih langsung. Hal itu juga telah dimunculkan sejumlah pertanyaan etis yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dalam praktik penelitian, ikatan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil. Dihadapkan pada penelitian yang baru Bascape, peneliti partisipatif mengintegrasikan pertimbangan ini pertanyaan ke dalam desain dan praktik penelitian mereka dengan pendekatan baru untuk protokol etika, pembangunan hubungan, wacana, dan proses yang muncul. Berikutnya, kedua, refleksi kritis tentang aktivisme media horizontal praktik penelitian. Pertama, media otonomi akar rumput. Peserta penelitian menghasilkan berbagai genre dan aktif dalam gerakan sosial multi-isu. Mereka sejajar dengan 4 dimensi. Kunci media otonomi akar rumput. Pertama, mereka adalah peserta multi-isu akar rumput. Gerakan sosial internasional terdiri dari kombinasi kompleks dari aktor sosial terlibat dalam aksi langsung dalamnya masyarakat sambil menuntut perubahan kebijakan dan hukum. Kedua, konten dan struktur anti-kapitalis dibentuk oleh upaya yang melawan kapitalisme dan pendanaan anti-kapitalis, termasuk kerumunan, pendanaan, iklan etis, hibah, dan menghindari dinding pembayaran tenaga kerja, dan model pengambilan keputusan cenderung horizontal dan didorong oleh konsensus. Berikutnya, penelitian kontradiksi kolektif. Untuk anggota kolektif penelitian, pendanaan dan posisi mungkin berperan perdagangan dalam pengembangan praktik penelitian etis. Pendanaan menerima hibah penelitian pemerintah dengan komitmen tinggi laskap penelitian petitif menawarkan peluang luar biasa dengan dana tersedia untuk aktivis, media, dan tenaga penelitian. Perjalanan untuk penelitian lapangan dan sosialisasi, pembelian peralatan, honorarium partisipan penelitian, events, organisasi secara kemitraan penelitian, dan banyak lagi. Pada saat yang sama saat itu, tim peneliti yang berkumpul berakar pada gerakan sosial dan beroperasi secara horizontal. Pendanaan dapat membuat segalanya menjadi rumit. Berikutnya, berurusan dengan
dilema etis di aktivis riset media gerakan sosial. Penelitian Custodio dalam kurun 2017 mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik dan lintasan dalam aktivisme media di antara penduduk muda berpenghasilan rendah di daerah tertinggi dan syarat kekerasan di Rio dan de Janeiro untuk 7 tahun dalam kurun 2006 sampai 2009. Custodio melakukan penelitian etnografi tentang bagaimana warga Falafel terlibat dalam proses media online dan offline, perjuangan mereka sendiri untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan rasa hormat. Itu penelitian mengidentifikasi kasus surat kabar, stasiun radio, situs web, dan sosial halaman media yang digunakan warga Falafel untuk mengecam kekerasan polisi. Dari tertanam terhadap diri sendiri untuk membangun indera kolektif identitas untuk mengingat, beri dan rayakan sejarah lokal, dan buat saluran percakapan dan saling mendukung di dalam favela. Selain analisis mendalam relevansi sosiopolitik dari kasus-kasus ini, Custodio juga menganalisis proses bernuansa keterlibatan warga favela dalam aktivisme media dan bagaimana pemberlakuan kewarganegaraan dapat terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, kekurangan dan ancaman. Berikutnya, tantangan penelitian gerakan sosial dalam konteks ketimpangan dengan MST di Brasil. Munculnya MST merupakan efek agunan dari moderni pertanian di Brasil yang membawa serta mekanisasi banyak kegiatan pertanian dan mengakibatkan eksodus pedesaan dimulai tahun 1970-an. Ketika banyak pekerja pedesaan terpaksa bermigrasi ke perkotaan pusat. Ini adalah salah satu kontradiksi serta sentral yang menimbulkan kritik masa petani dan pekerja pedesaan yang menjadi tidak memiliki tanah dan mulai melakukannya berkeliaran di pedesaan mencari tanah dan cara untuk melawan agar untuk tetap di pedesaan, menghidupi diri mereka sendiri melalui pertanian. Dalam konteks ini, MST diatur secara histori sebagai sindikasi politik gerakan sosial dari masa pedesaan yang terpinggirkan menuntut akses pekerja pedesaan untuk mendarat melalui atribusi tanah dengan implementasi sedang melakukan reformasi agraria di Brasil. Berikutnya, praktik penelitian yang merusak RE menandakan posisi subjek melalui teori dekolonial. Ini adalah pertanyaan yang diungkapkan oleh seorang tokoh dalam novel karya Joao Guimarães Rosa saat menceritakan kisahnya kepada orang asing yang datang ke rumahnya tanah pertanian. Dalam narasinya, Sertanejo Riavaldo menggambarkan dirinya sebagai sebanyak pengalaman melalui proses interogasi yang terus-menerus. Itu mengeksplorasi kemungkinan jawaban subjek sosial subaltern ini yang marginalisasi dalam sejarah resmi Brasil, memberitahu kita tentang realitas sosial dan politik itu diisi dengan strategi perang dan pengaruh pada saat yang sama di
dia mengatur. Terakhir, sekian dan terima kasih.